Jumpa lagi di channel Cahya Abu Husain. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal ujian brevet untuk materi PBB, PPHTB, dan Bea Materai. Selamat mengikuti. Baik, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk pajak bumi dan bangunan, termasuk pajak daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sektor perkebunan, sektor pedesaan dan perkotaan, sektor pertambangan, atau sektor perhutanan. Maka jawabannya adalah sektor pedesaan dan perkotaan yang termasuk dalam pajak daerah. Sektor perkebunan masuk dalam pajak P3, yaitu pajak pusat. Sektor pertambangan dan perhutanan juga demikian. Baik, langsung kita ke soal nomor 2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan paling lama ... setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. SPOP adalah surat pemberitahuan objek pajak. SPOP ini harus diisi sebelum SPPT diterbitkan. Maka sesuai ketentuan, SPOP ini harus disampaikan oleh subjek pajak paling lama 30 hari kerja ya, teman-teman. Kemudian beralih ke nomor 3. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di wilayah Kota Palembang diatur dalam ketentuan apakah pasal 6, apakah pasal 50 tapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ataukah di pasal 46 atau pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Nah, jawabannya adalah pasal 46. Namun di Perda Nomor 3 Tahun 2021. Nah, ini disesuaikan lagi ya teman-teman dengan peraturan di wilayah kota atau kabupaten masing-masing. Kemudian lanjut di nomor 4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di wilayah Kota Palembang diatur dalam ketentuan. Nah, ini pilihannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Maka di sini jawabannya adalah di pasal 50-nya dengan perda yang sama. Kita beranjak ke soal nomor 5. Dasar penerbitan SPPT PBB adalah apakah SPOP, apakah SKPD, atau surat ketetapan pajak daerah, ataukah STPD, surat tagihan pajak daerah, atau SPT, surat pemberitahuan. Nah, jawaban yang betul adalah SPOP. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa sebelum SPPT terbit, maka terlebih dahulu subjek pajak atau wajib pajak melaporkan dan mengisi data formulir SPOP. Oke, lanjut ke nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan tarif PBB adalah apakah 0,3%, ataukah 0,125%, ataukah 0,5%, atau 0,9%. Ya, jawabannya benar. Yang bukan merupakan tarif PBB adalah 0,9%. Nah, di dalam Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang terbaru pengganti Undang-Undang Nomor 28, di situ sudah dijelaskan atau diberikan batas atas tarif yang bisa ditetapkan oleh masing-masing daerah adalah maksimal dengan tarif 0,5%.
Nah, jadi dikembalikan lagi pada wilayahnya masing-masing. Pemimpin wilayahnya akan menetapkan besaran tarifnya berapa. Mungkin ada wilayah atau daerah yang menetapkan tarif sebesar 0,125%, ada juga 0,3%, dan ada juga menggunakan tarif maksimal yaitu 0,5%. Namun di atas itu undang-undang sudah atau undang-undang sendiri tidak memperbolehkan. Setiap kepala daerah menetapkan di atas dari yang sudah ditentukan. Baik, lanjut ke nomor 7. Jangka waktu pelunasan SPPT PBB adalah 1 bulan sejak diterima wajib pajak, ataukah 6 bulan sejak diterima wajib pajak, atau 1 bulan sejak dikirim, atau 6 bulan sejak dikirim. Yang mana? Yang benar adalah ya, betul, B, 6 bulan sejak diterima wajib pajak. Jadi patokannya adalah sejak diterima. Kenapa? Kalau patokannya dari sejak dikirim, maka belum tentu wajib pajak itu menerima. Karena bisa saja surat yang dikirim melalui pos atau melalui jasa kurir itu kempos. Sehingga di sini hak dari wajib pajak mengenai jangka waktunya itu menjadi tidak diperoleh. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Jenis areal berikut yang wajib dilaporkan dalam penentuan NJOP PBB sektor P3 kecuali: apakah areal emplacement, kemudian apakah areal produktif, lalu apakah areal belum produktif, atau areal fasilitas umum. Jawabannya adalah areal fasilitas umum. Baik, kita lanjut. Nomor 9. SIT atau standar investasi tanaman untuk menghitung PBB sektor perkebunan ditetapkan oleh: A. Apakah kepala kanwil DJP setiap wilayah, ataukah B. wali kota, ataukah C. gubernur, ataukah D. presiden. Jawabannya adalah kepala kanwil DJP setiap wilayah masing-masing. Nah, nanti akan ditetapkan dengan menggunakan surat keputusan. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Di bawah ini yang bukan merupakan objek dari pengenaan BPHTB adalah: apakah jual beli, pemberian hak baru, hibah, ataukah komisi. Maka jawaban yang benar adalah komisi. Kenapa? Karena hibah, jual beli, atau pemberian hak baru itu merupakan aktivitas perpindahan hak kepemilikan atau perpindahan nama ya untuk objek tanah dan atau bangunan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Sementara komisi ini adalah berkaitan dengan pembayaran uang. Baik, lanjut ke nomor 11. Salah satu dokumen yang terutang biaya materai adalah sebagai berikut: apakah akta kelahiran, surat gadai, struk Indomaret, dan ataukah akta notaris. Maka jawaban yang benar adalah akta notaris ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah: apakah A. materai tempel yang lama sudah lusuh, ataukah B. banyaknya pemalsuan materai, ataukah C. pelaku UMKM dibebaskan materai, ataukah D. tarif biaya materai perlu penyesuaian. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk jawaban yang A, materai tempel yang lama sudah lusuh,
Ini jawabannya tentunya salah ya, karena ini berkaitan dengan produknya. Kemudian yang B, banyaknya pemalsuan materai. Nah, pemalsuan materai ini pun juga jawaban yang salah. Kenapa? Karena pastinya pemalsuan materai itu adalah tantangan tersendiri ya. Tidak hanya pada materai saja, untuk hal yang berkaitan dengan pemalsuan, uang pun demikian. Maka dari itu diharapkan setiap pencetakan barang-barang atau alat tukar yang sah tentunya harus memiliki kriteria yang khusus sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian apakah pelaku UMKM dibebaskan materai? Nah, ini juga tidak mungkin karena materai itu terhutang atas dokumen ya, bukan subjeknya. Namun tentunya untuk hal-hal tertentu itu akan dipermudah, yaitu mengenai nilai transaksi yang terhutang biaya materai. Nah, jawaban yang benar tentunya adalah tarif biaya materai perlu penyesuaian, yaitu tarif yang sebelumnya sebesar 3.000 dan 6.000 disesuaikan menjadi tarif Rp10.000. Baik, kita beranjak ke nomor 13. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal 1.500.000 terhutang biaya material senilai. Jawaban yang benar adalah ya, tidak ada. Itu salah semua. Kenapa? Karena untuk dokumen yang bernilai uang, maka dengan nominal di atas 5 juta itu yang terhutang biaya materai. Ya, kita ke soal terakhir. Berikut ini jenis materai dalam bentuk lain kecuali apakah materai teraan, materai komputerisasi, materai percetakan, atau surat setoran pajak. Nah, teman-teman, materai A sampai C ini adalah merupakan jenis materai dalam bentuk lainnya. Maka jawaban yang salah adalah surat setoran pajak. Nah, teman-teman, materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan ini adalah jenis materai dalam bentuk lainnya selain dari materai yang biasa kita temukan di pasaran, yaitu materai tempel. Nah, ketiga jenis materai ini dapat digunakan dalam hal pelunasan materai dengan cara perusahaan yang ingin menggunakannya itu wajib mengajukan izin terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, demikian contoh soal pilihan ganda. Kita beralih ke soal isei. Kita akan bahas satu persatu karena di sini terdapat 3 soal ya. Oke. Di sini soal pertama adalah menghitung pajak bumi dan bangunan. Saya baca terlebih dahulu. Tuan Abdel memiliki 2 unit rumah yang terletak di jalan A dan di jalan B. Nah, rumah pertama memiliki luas tanah. Baik, di sini akan kita satu persatu hitung ya. Rumah pertama luas tanah itu sebesar 525 meter persegi dengan nilai pasar sekitar 2.500.000. Nilai pasar 2.500.000 per meternya. Kemudian
luas bangunan itu seluas 350 meter persegi dengan kelas 017. Nah, ini nanti kelasnya akan kita lihat di lampiran ya, teman-teman. Baik, ini kita hitung rumah pertama dulu. Kita hitung NJOP-nya. Nilai pasar yang pertama ya, untuk tanah. Nah, nilai pasar 2.500.000 itu adalah berada di kelas berapa? Ya, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu NJOP-nya. Untuk tanah, baik kita buka lampiran NJOP untuk tanah atau untuk bumi ya. Di sini tadi 2.500.000. 2.500.000 masuk ke kelas ya, kita lihat di sini 2.500.000 itu masuk di kelas ini ya, teman-teman ya. Kelas 55. Ya, kelas 55. 2.500.000 ada di rentang ini. Sehingga NJOP yang dipakai adalah Rp2.508.000. Baik, kita masuk NJOP ya adalah 525 kita kalikan dengan 2.508.000 ya. Nah, 525 kita kalikan dengan 2.508.000 untuk NJOP kelas berapa tadi? Kelas 55 ya. 055. Nah, NJOP-nya kelas 55. Di sini silakan teman-teman hitung. 525 kita kalikan 2.508. Itu hasilnya adalah M ya, teman-teman ya. 1316 sekian ya. Nah, 1 miliar. Oke, itu untuk tanahnya. Kemudian sekarang kita hitung bangunan. NJOP-nya kelas 17. Nah, kalau bangunan kita lihat kembali di NJOP bangunan. NJOP bangunan ya, ini ya. Tadi di kelas 13. Kelas 13 ini NJOP-nya adalah senilai 4.825 ya, 4.825.000. 4.825.000. Oh, kelas 17 maksud saya tadi ya. Kelas 17. Kelas 17. Kelas 17 ada di 2.625.000.
luas bangunannya adalah 350. Sehingga 350 kita kali dengan 2.625.000. Kita kali terlebih dahulu. Jawabannya 918.750.000. Nah, sehingga dari perhitungan ini kita bisa memperoleh hasil NJOP untuk rumah pertama ini adalah senilai, kita tambahkan 918, kita tambahkan dengan 1.316.000.000. Nah, hasilnya adalah 2,2 miliar ya, teman-teman. 750. Oke, ini NJOP rumah pertama. Kemudian kita hitung NJOP rumah kedua. Rumah kedua tidak ditempati, memiliki luas 180. Luas tanahnya ya 180 dengan kelas 65. Oh, ini tidak ada nilai pasarnya. Kelasnya adalah kelas 65. 65, luasannya adalah 180. Kemudian luas bangunannya adalah 60. Lebih kecil ya. 10, kelasnya kelas 20. Oke, pertama kita cari dulu NJOP untuk kelas tanah 65. Ini ya, sini ya teman-teman ya, di angka 1.032.000. 1.032.000. 1.032.000. Baik, kita hitung terlebih dahulu. 180 kita kali 1.032.000. Jawabannya adalah 185 juta. Oke. Kemudian kita cari lagi NJOP untuk kelas 60. Kelas bangunan ya. Kelas bangunan 60. Ini kelas bangunan, jangan sampai tertukar ya. Sebentar, maaf. Kita lihat lagi soalnya. Kelas 20 ya. Kelas 20. Ini ya, kelas bangunan 20. Nah, ini ada di angka 1.516.000. 1.060 ya, dikali 1.516.000. Kita hitung terlebih dahulu. 60 kita kali 1.516.000. Hasilnya adalah 90
960.000 ya. Nah, baik. Kita jumlah secara keseluruhan terlebih dahulu. Rp90 juta itu untuk NJOP bangunan. Kita tambah dengan 185.760.000 untuk NJOP tanah. Sehingga totalnya adalah di sini 276.720.000. Nah, baik. Sekarang langkah selanjutnya adalah menghitung PBB-nya ya. Sebelum menghitung PBB atau mengalihkan dengan tarif, maka di sini kita tentukan terlebih dahulu NJKP-nya maksud saya, yaitu NJOP dikurangi dengan NJOPTKP. Oleh karena NJOPTKP ini hanya berlaku untuk satu orang saja, meskipun di sini ada 2 rumah ya, sehingga yang diperkenankan untuk dikurangi hanyalah yang paling mahal saja. Dimisalkan NJOPTKP-nya adalah sebesar 10 juta, maka yang di rumah pertama yang mendapat pengurangan ya. Di sini menjadi 750 juta. Oke, kita hitung. Sekarang rumah pertama PBB-nya adalah sebesar, oleh karena ini nilainya lebih dari 1 miliar, maka menggunakan tarif 0,3% ya rekan-rekan. Kita kali 2,224750, hasilnya adalah sebesar 6.742.500. Oke. 6,7 juta. Jadi rumah pertama PBB-nya 6,7 juta. Rumah kedua, langsung saja kita hitung. PBB-nya adalah menggunakan tarif 0,125%. Kita kalikan 276.720, maka hasilnya Rp345.900. Baik teman-teman, sudah selesai jawaban untuk nomor 1 ya. Silakan bisa dilihat kembali perhitungannya sebelum kita beranjak ke pembahasan soal nomor 2. Baik, kita sekarang beralih ke soal nomor 2. Ini berkaitan dengan BPHTB ya. Tuan Abdel membeli satu rumah ya dengan luas tanah, satu rumah saja ini ya, luas tanah 200 meter. Kemudian luas bangunan
itu sebesar 100 meter dengan nilai 1 miliar. Kemudian di sini NJOP tanah di kelas 54. Kemudian NJOP bangunan di kelas 15. Oke, hitunglah berapa BPHTB yang terutang atas transaksi pembelian tersebut. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai transaksi adalah sebesar 1 miliar. Ya. Nanti kita bandingkan terlebih dahulu dengan harga NJOP-nya. Mana yang lebih tinggi? Kita menggunakan, bila lebih tinggi adalah data pada NJOP, maka kita akan menggunakan data NJOP. Baik, kita tentukan dulu NJOP untuk kelas 54 untuk tanah. 54 untuk tanah adalah senilai 2.640.000. 2.640.000. Kemudian untuk bangunan kelas 15, bangunan kelas 15 ada di 3625. 3625. Oke, kita hitung NJOP masing-masing. Untuk tanah adalah 2.640.000, kita kali 200, itu senilai 528 juta. Kemudian untuk luas bangunan kita kali terlebih dahulu 3.625 dengan luas bangunannya, yaitu 100. Totalnya adalah di sini 362.500.000. Maka NJOP untuk dua bangunan ini, untuk rumah ini adalah kita jumlahkan NJOP tanah dan NJOP bangunan. Yaitu senilai 890.500 juta. Oke. Nah, oleh karena nilai NJOP-nya berada di bawah harga pasaran, maka kita menggunakan perhitungan untuk menentukan BPHTB adalah dengan menggunakan nilai pasar, ya rekan-rekan ya. Kenapa? Ya tentunya di sini untuk menghitung perolehan tanah dan atau bangunan, itu kita menggunakan nilai atau semaksimal mungkin nilai yang mendekati atau sama dengan harga pasar. Sehingga apabila NJOP-nya belum terlalu update dengan harga saat ini, maka kita menggunakan nilai transaksi. Baik, kita hitung. Pertama, tarif BPHTB-nya yaitu sebesar 5% ya. 5%. Kemudian kita kali dengan tentunya sebelum kita langsung kali dengan harga,
ada batasan yang tidak atau nilai perolehan yang tidak dikenakan pajak. Itu misalkan di sini adalah NPO PTKP ya. NPO PTKP-nya adalah sebesar 60 juta. Maka 1 miliar kita kurangkan dulu dengan 60 juta sebelum kita kalikan dengan tarif. Itu di sini langsung saja ya. Kita kalikan 1 miliar itu kita kurangkan dulu dengan 60 juta, hasilnya adalah 940 juta. Maka langsung kita kalikan dengan tarif 0,005 atau 5%. Sehingga angkanya adalah 4.700.000. Juta maksud saya. 47 juta. Nah, baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 ya. 47 juta BPHTB-nya. Baik, silakan disimak terlebih dahulu. Baik, langsung kita ke soal nomor 3 tentang bea materai. PT Atlantis selama tahun 2022 menerbitkan kwitansi sebagai berikut. Langsung saja ya kita analisa. Kwitansi bernilai 1.500.000 masing-masingnya, yaitu sebanyak 1.000 lembar. Nah, pertanyaannya di sini 1.500.000 kwitansi ya bernilai uang, apakah terhutang bea materai atau tidak? 1.500.000 itu belum terhutang bea materai. Maka sudah benar ya. Yang A itu tidak diterbitkan bea materai. Kemudian yang B, kwitansi bernilai 6 juta sebanyak 1.000 lembar. Nah, apakah untuk yang bernilai 6 juta itu terhutang bea materai? Ya, terhutang bea materai sebesar Rp10.000. Kemudian yang C, kwitansi bernilai 15 juta sebanyak 1.000 lembar, apakah terhutang? Ya, terhutang bea materai. Kemudian yang D, kwitansi bernilai 500.000, apakah terhutang bea materai? Masih belum terhutang. Perusahaan lupa untuk melakukan pembayaran bea materai baik dengan materai tempel maupun materai cetakan. Lalu kontrapresentatif KPP yang menguasai perusahaan ini mengetahuinya sehingga menghimbau agar perusahaan melunasi bea materai dengan menggunakan surat setoran pajak. Berapakah total bea materai yang harus dilunasi oleh perusahaan sepanjang tahun 2022 tersebut? Baik, kita hitung. Jadi yang terhutang di sini adalah untuk yang transaksi B dan C-nya saja ya. B dan C saja. Di sini B 1.000 lembar dan C 1.000 lembar. Maka totalnya menjadi di sini 2.000 lembar yang terhutang materai sebesar 10.000. Maka jawabannya di sini berapa perusahaan harus melunasi bea materai? Adalah senilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ya, oke. Mungkin demikian, ini contoh terakhir ya soal esai. Demikian pembahasan soal-soal ujian brevet
untuk materi PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Semoga sukses menghadapi ujian dan mendapatkan nilai yang bagus. Jumpa lagi di lain kesempatan.